singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. IPTEK adalah ilmu yang mempelajari tentang perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Dalam perkembangan global, ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan beriringan membentuk sebuah kemajuan. 1. Dampak positif dalam bidang politik. 1. Dapat memberikan pengetahuan dan meningkatkan akan kesadaran masyarakat terhadap politik ataupun demokrasi. 2. Dapat mempercepat suatu kerjasama antar negara melalui kerjasama bilateral maupun multi. 3. Dapat menegakkannya nilai-nilai dari demokrasi yang ada. 4. Begitu juga dalam upaya meningkatkan suatu hubungan diplomatik antara negara di dunia akibat adanya modernisasi tersebut. 5. Akan mendorong adanya suatu konsolidasi demokrasi di banyak negara yang dilakukan dan mendapatkan dukungan dari negara sahabat atau negara lainnya. Dampak negatif. 1. Di mana negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam suatu proses pembangunan di negara tersebut. 2. Akan menimbulkan kebebasan terhadap demokrasi itu karena masyarakat ingin mendapatkan akses dan menyampaikan kritik dengan terbuka. 3. Dapat memberikan ancaman terhadap demokrasi atau ideologi yang digunakan oleh negara, karena masyarakat mendapatkan akses informasi mengenai ideologi tersebut. 4. Dapat menghilangkan dan melunturkan ideologi suatu negara, misalnya saja di Indonesia, bagaimana ideologi Pancasila sudah jarang ditetapkan. 2. Bidang ekonomi, dampak positif. 1. Membuka lapangan pekerja untuk masyarakat untuk seluas-luasnya. 2. Di mana pertumbuhan ekonomi suatu negara akan semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan atau masuknya investasi dari negara tersebut, misalnya saja contoh di negara sendiri. 3. Adanya penambahan atau pembentukan suatu keterampilan baru dan pengetahuan baru yang dimiliki oleh setiap orang, persaingan di dunia industri dan ekonomi di masyarakat. 4. Semakin merak dan perkembangannya di dunia digital dengan adanya internet banking, SMS banking berbank. 5. Dapat memberikan kemudahan dalam mendistribusi barang dagang di mana bisa dikirim ke seluruh daerah yang membutuhkan produk tersebut. Dampak negatif. 1. Tentu akan ada aksi tipu dan menipu yang dilakukan secara online kepada konsumen saat jual beli ataupun dalam transaksi. 2. Akan membuat terjadinya pengangguran yang terjadi pada tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan baru. 3. Kemudian, semakin meningkatnya budaya dan sifat konsumtif yang ada di dalam kehidupan masyarakat. 4. Akan muncul banyak tempat judi baru yang dilakukan secara online tanpa harus datang ke lokasi atau tempat perjudian. 5. Terjadinya resistensi saat melakukan transaksi online oleh sebagian masyarakat, apalagi bagi warga yang awam. 3. Dalam bidang sosial budaya, dampak positif. 1. Mempermudah komunikasi dan memperoleh informasi. 2. Membantu memenuhi kebutuhan hidup. 3. Meningkatkan potensi daerah. 4. Membantu sistem tata kelola pemerintahan. 5. Memangkas waktu dan biaya. Dampak negatif. 1. Timbulnya kesenjangan sosial. 2. Perubahan budaya. 3. Memunculkan sifat individualisme. 4. Memberikan efek candu. 5. Rentan terhadap konflik dan kriminalitas. 4. Dampak positif bidang hukum dan HANKAM. 1. Makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. 2. Menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. 3. Makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 4. Menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. 5. Penggunaan program kecerdasan buatan untuk mensimulasikan informasi dan kekuatan musuh memungkinkan serangan menjadi efektif dengan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi. Dampak negatif bidang hukum dan HANKAM. 1. Penyalahgunaan satelit oleh para teroris seperti melacak kondisi tempat mereka akan melakukan kejahatan. 2. Melalui media internet,
pelaku teroris dapat berkomunikasi dengan sesama teroris maupun untuk mencari pengikut. 3. Munculnya perang informasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi karena sifat penggunaan sistem secara bersama. 4. Menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. 5. Berkaitan dengan teknologi senjata pemusnah massal, seperti senjata nuklir dan senjata biologis, dikhawatirkan akan menjadi ancaman terbesar bagi suatu negara bila dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.